teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Kaila Fatia Ramadhani dari kelas 12 IPS 3 SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas dua teori pertumbuhan wilayah. Yang pertama ada teori tempat sentral dan yang kedua ada teori sektoral. Yuk kita bahas. Menarik nih. Teori tempat sentral itu apa sih, Kak? Benar juga. Apa sih teori tempat sentral itu? Yuk kita dengerin penjelasan dari Arya dan Albi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori tempat sentral. Teori tempat sentral dibuat oleh ahli geografi berkebangsaan Jerman, yaitu Walter Christaller. Teori ini mengusung banyak konsep keterkaitan kota sebagai pusat pertumbuhan dengan permukiman kecil yang ada di sekelilingnya. Sebagai tempat sentral adalah wilayah yang menyediakan barang-barang dan jasa untuk penduduk sekitar dan juga kota. Jadi, dapat dikatakan bahwa pusat kota adalah pusat distribusi atau penyaluran barang dan jasa. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Arya. Kamera. Oh, ini. Ngapain sih saya di sini? Oh iya, saya kan mau melanjutkan penjelasan dari Albi. Menurut teori ini, ada dua aspek yang dilihat. Apa aja sih? Yang pertama ada ambang, dan yang kedua ada jangkauan. Yang dimaksud dengan ambang merupakan sedikitnya jumlah orang yang dibutuhkan untuk kegiatan, penyediaan, dan distribusi barang serta jasa tetap berlangsung. Dan yang kedua, yang dimaksud dengan jangkauan yaitu jarak tempuh yang dibutuhkan untuk memperoleh barang dan jasa ini. Pusat kota ini menyediakan barang-barang dengan mudah serta orang dapat mudah mengakses berbagai barang dan jasa tanpa menempuh perjalanan jauh. Oke, bye. Nah, kira-kira begitu penjelasannya. Yuk kita lanjut yang kedua. Teori sektoral itu apa sih, Kak? Yang kedua ini teori sektoral akan dijelaskan langsung sama Iqbal. Yuk kita simak. Nah, sebenarnya teori sektoral merupakan salah satu teori yang berhubungan dengan tata kota atau tata daerah. Teori sektoral ini dikemukakan oleh Homer Hoyt. Menurut teori sektoral ini, unit-unit kegiatan di perkotaan tidak mengikuti zona-zona teratur secara konsentris, namun membentuk sektor-sektor yang memiliki sifat lebih bebas. Dalam teori ini, PDK atau Pusat Daerah Kegiatan atau yang biasa disebut dengan CBD atau Central Business District berada di wilayah pusat kota. Sementara di sekitarnya berkembang sektor-sektor lainnya, termasuk juga kawasan industri dan pemukiman penduduk. Pemukiman penduduk pun juga dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama kaum buruh, yang kedua kaum menengah, dan yang ketiga adalah kaum elit. Teori sektoral memiliki beberapa konsep dapat dilihat di gambar berikut ini. Yang pertama adalah sektor pusat kegiatan bisnis. Kawasan ini terdiri atas bangunan-bangunan kantor, hotel, pasar, bank, bioskop, pusat pembelanjaan, serta sektor-sektor publik dan perputaran ekonomi lainnya. Yang kedua adalah sektor kawasan industri, ringan dan perdagangan. Kawasan ini terdapat pabrik kecil atau ringan, dan toko-toko. Yang ketiga, sektor kaum buruh atau kaum murba. Kawasan ini merupakan tempat tinggal bagi kaum buruh maupun kaum murba. Pemukiman ini mendekati pusat perdagangan karena kaum buruh harus bekerja di tempat yang menjadi pusat bisnis. Yang keempat adalah sektor madyawisma, yaitu tempat tinggal bagi para kaum menengah. Dan yang terakhir adalah sektor adiwisma, yaitu tempat tinggal bagi golongan atas atau kaum elit. Biasanya terdiri atas kaum pejabat dan kaum eksekutif. Nah, contoh dari teori sektoral ini adalah di wilayah Jawa. Nah, tadi adalah penjelasan dari dua teori pertumbuhan wilayah. Teori pertumbuhan wilayah yang lainnya akan dibahas oleh kelompok selanjutnya.
Saya Khaila Fathia Ramadhani pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan ya kawan-kawan. Bye-bye.